GIS 2025 menjadi saksi lahirnya bintang baru di dunia otomotif Indonesia, BYD Atto 1. Di tengah sorotan lampu dan riuhnya pengunjung, mobil listrik ini tampil memukau, menarik perhatian sejak detik pertama diperkenalkan ke publik. Tak hanya sekadar peluncuran, momen ini menandai babak baru dalam perjalanan kendaraan listrik di tanah air. Sejak hari pertama pameran, booth BYD selalu dipadati pengunjung. Antusiasme luar biasa terlihat dari kerumunan yang tak pernah surut. Semua ingin melihat langsung inovasi terbaru dari BYD. Atto 1 langsung jadi buah bibir, bukan hanya di kalangan pecinta otomotif, tapi juga masyarakat umum yang penasaran dengan mobil listrik. Banyak yang membicarakan desainnya yang unik dan teknologi yang diusungnya. Selama ini, mobil listrik identik dengan harga tinggi dan hanya bisa diakses segelintir orang. Banyak keluarga muda dan profesional merasa mobil listrik masih di luar jangkauan mereka. Namun, BYD 1 hadir dengan strategi berbeda, mengusung teknologi canggih, fitur kekinian, dan harga yang benar-benar mengejutkan. Inilah yang membuatnya langsung mencuri perhatian. Antusiasme publik luar biasa, area test drive selalu penuh, dan surat pemesanan menumpuk setiap harinya. Banyak pengunjung yang langsung tertarik untuk mencoba dan bahkan memesan di tempat. Apa rahasianya? Desain modern yang stylish, ukuran kompak yang cocok untuk jalanan perkotaan, serta harga yang benar-benar ramah kantong. Atto 1 menawarkan solusi mobilitas masa depan yang terjangkau. Dengan baterai Blade yang terkenal aman dan efisien, Atto 1 menjadi paket lengkap yang sulit ditolak. Teknologi baterai ini juga memberikan rasa aman bagi konsumen yang baru pertama kali mencoba mobil listrik. BYD benar-benar memahami kebutuhan konsumen Indonesia. Mobil listrik yang terjangkau, fitur melimpah, dan tetap nyaman digunakan sehari-hari. Tak heran, banyak keluarga mulai melirik Atto 1 sebagai kendaraan masa depan mereka. Popularitas Atto 1 di GIS menandai babak baru. Masyarakat Indonesia kini semakin siap beralih ke kendaraan listrik, didorong oleh pilihan yang lebih terjangkau dan inovatif. Selama ini, harga memang menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk beralih ke mobil listrik. Banyak yang masih ragu karena anggapan mobil listrik pasti mahal. Kini Atto 1 membuktikan bahwa mobil listrik tak harus mahal. Dengan harga yang kompetitif, Atto 1 membuka peluang baru bagi masyarakat luas untuk memiliki kendaraan ramah lingkungan. Keberhasilannya di GIS menjadi awal perjalanan panjang BYD di Indonesia. Respon positif dari pasar membuktikan bahwa masyarakat siap menerima perubahan. Pertanyaannya, mampukah BYD menjaga momentum ini dan terus menghadirkan inovasi yang relevan untuk konsumen Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, era mobil listrik di Indonesia telah dimulai bersama BYD Atto 1. Harga BYD Atto 1 bikin heboh. Mobil listrik ini menawarkan harga yang sangat kompetitif di pasar Indonesia. Varian Standard Range dibanderol sekitar 27 jutaan rupiah, lebih murah dari banyak mobil bensin sekelasnya. Ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa menguras kantong. Ada juga Extended Range dengan jarak tempuh lebih jauh, di kisaran 300 jutaan. Varian ini cocok untuk mereka yang membutuhkan mobil dengan daya jelajah lebih panjang. Pilihan varian ini memberi fleksibilitas sesuai kebutuhan dan budget. Konsumen bisa memilih sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan perjalanan mereka. Strategi harga BYD sangat agresif, langsung menantang mobil konvensional terlaris. Ini menunjukkan bahwa BYD serius dalam menggarap pasar mobil listrik di Indonesia. BYD ingin membuktikan era mobil listrik terjangkau sudah tiba. Mereka berusaha membuat mobil listrik lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Selama GIS, ada promo menarik diskon, pembiayaan ringan, hingga wall charger gratis. Ini adalah kesempatan emas bagi konsumen yang ingin mendapatkan nilai lebih dari pembelian mereka. Konsumen merasa dapat nilai lebih. Mereka tidak hanya mendapatkan mobil listrik, tetapi juga berbagai keuntungan tambahan. Pertanyaannya, apakah harga ini akan bertahan lama? Atau akan ada perubahan harga di masa depan? Atau hanya strategi awal untuk menarik perhatian pasar? Waktu yang akan menjawab, tetapi untuk saat ini, BYD Atto 1 menawarkan nilai yang sulit ditolak. Harga murah saja tak cukup untuk membuat sebuah mobil laris di pasar Indonesia yang sangat kompetitif. Konsumen kini semakin cerdas dan menuntut lebih dari sekadar harga terjangkau. Mereka mencari mobil yang menawarkan teknologi terbaru,
fitur lengkap, dan kenyamanan maksimal. Inilah yang menjadi alasan mengapa BYD Atto 1 mampu menarik perhatian banyak orang. Fitur Atto 1 jadi kunci suksesnya. Mobil ini hadir dengan berbagai keunggulan yang jarang ditemukan di kelasnya, membuatnya tampil beda di antara para pesaing. Interior modern dengan layar sentuh besar yang bisa diputar, panoramic sunroof yang memberikan kesan lapang, audio berkualitas tinggi, serta material kabin premium yang nyaman disentuh. Semua ini membuat pengalaman berkendara jadi lebih menyenangkan, baik untuk pengemudi maupun penumpang. Blade Battery BYD terkenal sangat aman, sudah lolos berbagai tes ekstrem seperti uji tabrak dan tahan panas. Keamanan menjadi prioritas utama, sehingga pengguna bisa merasa tenang setiap saat. Fitur keselamatan lengkap, mulai dari ABS, EBD, kontrol stabilitas, hingga ADAS, yang membantu pengemudi tetap waspada di jalan. Konsumen mendapatkan value for money yang sangat tinggi, teknologi canggih dan kenyamanan premium dalam satu paket yang terjangkau. Tidak heran jika Atto 1 menjadi pilihan banyak keluarga muda dan profesional. Atto 1 benar-benar mendefinisikan ulang ekspektasi mobil listrik di bawah 300 juta rupiah, menghadirkan fitur yang biasanya hanya ditemukan di mobil kelas atas. Fitur melimpah dan harga terjangkau adalah resep sukses BYD yang membuat Atto 1 begitu diminati di pasar. Konsumen Indonesia kini semakin cerdas. Mereka tahu bagaimana memilih produk berkualitas yang sesuai kebutuhan dan gaya hidup modern. Atto 1 pun menjadi tolok ukur baru di segmennya, memaksa kompetitor untuk berinovasi lebih jauh. Fenomena ini membuktikan bahwa pasar Indonesia sudah sangat siap menerima mobil listrik berkualitas, dan BYD Atto 1 menjadi pionir perubahan tersebut. Harga perkenalan Atto 1 memicu pertanyaan, sampai kapan harga ini bertahan? BYD menyatakan, penyesuaian harga adalah hal wajar di industri otomotif. Banyak faktor eksternal bisa memengaruhi harga. Namun, BYD berkomitmen menjaga harga tetap kompetitif. Mereka paham harga adalah kunci sukses Atto 1 di Indonesia. Bagi yang berminat, sekarang adalah waktu terbaik membeli. Tidak ada jaminan harga akan tetap sama di masa depan. Harga mobil dipengaruhi banyak faktor. Permintaan tinggi dan pasokan lancar, harga stabil. Jika pasokan terganggu, harga bisa naik. Nilai tukar rupiah juga berperan. Komponen impor membuat harga sensitif terhadap kurs. Kebijakan pemerintah soal insentif pajak sangat menentukan harga akhir. Biaya produksi, inflasi, dan harga bahan baku global juga berpengaruh. Semua variabel ini saling terkait. Harga di showroom hari ini adalah hasil perhitungan rumit banyak faktor. Tantangan logistik dan rantai pasokan global bisa memengaruhi harga dan ketersediaan Atto 1. Mobil impor harus melewati proses pengiriman antar negara yang kompleks. Biaya logistik dan potensi gangguan pasokan bisa membuat harga naik. Solusi jangka panjang produksi lokal. BYD sudah berencana membangun pabrik di Indonesia. Jika produksi lokal terwujud, biaya logistik dan ketergantungan kurs bisa ditekan. Namun, proses ini butuh waktu. Selama masa transisi, harga Atto 1 masih rentan fluktuasi global. Apakah Atto 1 akan tetap jadi pilihan utama mobil listrik terjangkau? Kuncinya, produksi lokal BYD di Indonesia. Persaingan makin ketat, merek lain pasti ikut bersaing harga. Selama pemerintah mendukung insentif, harga mobil listrik tetap menarik. Konsumen harus paham, harga promo tak berlangsung selamanya. Kenaikan harga wajar, asal tidak drastis dan value tetap tinggi. Atto 1 sudah menetapkan standar baru di kelasnya. Era mobil listrik murah di Indonesia baru saja dimulai.